Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-25. Judul renungan kita pada hari ini adalah refleksi diri. Kemudian berkatalah Nabi Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." 2 Samuel 12 ayat 7. Apakah reaksi spontan Anda jika ada pemimpin Kristiani yang Anda kagumi terperosok jatuh ke dalam dosa? Biasa-biasa saja karena itu urusan pribadi yang tidak perlu terlalu dipersoalkan dan biasa untuk era sekarang, atau marah sekali karena dia bersifat munafik? Mungkin Anda berpendapat bahwa dia sangat tidak pantas berperilaku seperti itu. Sedih karena Anda kehilangan figur panutan yang dapat Anda banggakan? Anda turut menanggung malu? Mendengar kisah yang diceritakan Nabi Nathan, Raja Daud marah besar kepada sang tokoh cerita. Orang kaya yang memiliki sangat banyak kambing domba dan lembu sapi dalam kisah itu tega menyuguhkan tamunya dengan menggunakan domba sematamayang milik si miskin. Sikap tamak dan penindasan sangatlah dibenci Daud. Namun reaksi marah berlebihan memperlihatkan bahwa orang seperti Daud pun dapat dibutakan rohaninya oleh dosa. Daud justru marah kepada orang lain dan bukan sedih oleh dosanya sendiri. Betapa tertamparnya Daud ketika Nabi Nathan menunjuk dirinya sebagai orang kaya tersebut. Daud pun tersadar, mengakui dosanya, dan mohon pengampunan di ayat yang ke-13. Ketika menyaksikan orang terjatuh dalam dosa, maka yang kita lakukan harusnya adalah melakukan refleksi diri. Adakah kita juga telah berdosa dan belum menyesali serta bertobat di hadapan Tuhan? Setelah itu barulah kita dapat bereaksi secara tepat sesuai kasih Kristus. Entah kita menegur rekan kita yang berdosa, menunjukkan keprihatinan kita, atau menghibur mereka yang tergoncang dan kecewa. Kita dapat melakukannya dengan lebih tepat. Refleksi diri diperlukan ketika menyaksikan kejatuhan orang lain. Mari berespon sesuai dengan kasih karunia Kristus Yesus. Oke, hari ini kita akan membaca 2 Samuel gitu ya. 2 Samuel pasal yang 12 ayat 1 sampai ke 25. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasakkannya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata pada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena dia telah melakukan hal itu dan oleh karena dia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurupai engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Heti itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan.
bahwasanya malapetaka yang kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh rakyat Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Tuhan memohon kepada Allah oleh karena anak itu dia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia itu berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Dia juga tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakai diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya itu bisik-bisik, mengertilah dia bahwa anak itu sudah mati, dan lalu Daud berkata kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya atas permintaannya, dihidangkan kepadanya roti lalu dia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya kembali? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Dia mengambil perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo pada anak itu, dan Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, dia menyuruh menamakan anak itu Jedijah oleh karena Tuhan. Oke, pembahasan 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Ini sudah pernah dibahas di YouTube, di channel YouTube Renungan Bersama Hadi tanggal 22 Juni tahun 2021 ya. 22 Juni, nanti search saja dengan judul Renungan Bersama Hadi, kekuasaan yang disalahgunakan. Daud ditegur Nabi Nathan, 2 Samuel 12 ayat 1-14. Jadi pagi ini kita membahas mulai ayat yang ke-15. Oke. Nah, dari sini kita belajar apa dari ayat 15? Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Artinya gini ya. Dari ayat 15b ini kita bisa melihat Tuhan itu menjadi penyebab anak Daud ini jadi sakit. Jadi jangan pernah ada orang mengatakan sakit penyakit datangnya bukan dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Jelas ayatnya nih. Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, jadi Batsheba, sehingga sakit. Yang menyebabkan siapa? Tuhan. Jelas ayatnya. Tidak bisa tidak. Jadi kenapa kok ditulai? Karena anak ini seharusnya tidak lahir. Begitu ya. Anak ini seharusnya tidak lahir. Kalau kita lihat satu ayat sebelumnya, maka kita dapat insight gini. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi ini adalah bagian dari 3 hukuman yang diperoleh Daud ketika dia
membunuh daripada Uria dan berzina dengan Batseba. 3 hukuman itu apa? Salah satunya ini, anaknya meninggal. Yang kedua, istri-istri Daud akan ditiduri di atas soto rumahnya di siang hari. Itu nanti klannya Absalom, anaknya Daud sendiri yang akan melakukan hal tersebut. Yang ketiga, pedang tidak akan jauh dari kekuasaannya Daud. Artinya, setelah Salomo nanti, kerajaan Israel itu akan pecah menjadi 2. Pada waktu kerajaan Salomonya itu damai. Tapi Israel setelah Salomo itu ada Rehabeam, Yerobeam, itu mulai perang itu ya. Antar Israel dan Yehuda sendiri bisa berperang. Itu sebabnya pedang tidak akan menjauh dari keturunanmu. Jadi itu adalah yang sedang kita bicarakan ini adalah salah satu dari 3 hukuman yang diperoleh Daud akibat berzina dengan Batseba dan membunuh Uria secara tidak langsung. Gitu ya. Oke, kita lihat. Ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah. Lalu Daud ini memohon kepada Tuhan. Dia berpuasa, bertekun, semalam-malaman, berbaring, pokoknya melakukan apapun yang bisa dilakukan Daud. Daud berpikir dengan berbuat demikian, berpuasa semalaman, terus mengekspresikan sikap penyesalan yang sungguh-sungguh, bukan dibuat-buat ya. Memang Daud sungguh-sungguh menyesal. Buktinya dia nulis nanti Mazmur 51. Kalau Anda baca Mazmur nomor 51, itu adalah Mazmur penyesalan dari Daud. Jadi saya percaya dia bukan membuat-buat, tapi dia sungguh-sungguh untuk bertobat. Itu ya. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi seperti apa? Gitu ya. Kan ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah. Nah, ini gimana? Nah, ayat 18, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan anak itu mati, ya mati. Masalah matinya itu langsung atau 7 hari kemudian itu urusan belakang. Tapi yang pasti anak itu mati. Dan pegawai-pegawainya Daud ini takut memberitahukan kepadanya, ini dikasih tahu ya apa ya. Belum mati aja dikasih sedihnya luar biasa, apalagi sudah mati. Berarti kan ada suatu fakta yang pahit. Nah, suatu pelajaran berharga, sekalipun fakta ini pahit, tidak diharapkan dari sisi Daud, ya toh? Ya tetap harus ada penerimaan. Apalagi Daud ini sudah dijelaskan kesalahannya melalui Nabi Nathan. Jadi seharusnya kefrustrasian Raja Daud ini bisa berkurang dengan adanya teguran langsung dari Tuhan melalui Nabi Nathan. Saudara, kalau misalkan bayangkan kalau tidak ada Nabi Nathan yang menegur dia, Daud tidak pernah merasa bersalah, terus tiba-tiba anaknya meninggal, pasti Daud lebih sedih, lebih tidak siap, lebih ngedrop kondisinya. Tetapi karena Nabi Nathan itu sudah menegur daripada Daud, Daud sudah sadar, oh iya, ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan ini karena apa? Karena aku berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dia mengaku salah dulu nih. Nah, cuma menghadapi hukuman yang satu itu, yaitu anaknya itu akan meninggal, itu bagi Daud sangat-sangat menyedihkan. Sehingga dia berpuasa. Seperti itu ya. Nah, ketika Daud melihat bahwa pegawainya bisik-bisik, mengertilah dia bahwa anak itu sudah mati. Nah, seorang pemimpin ini seperti Raja Daud ya, harus bisa membaca situasi. Dia bisa mengerti ketakutan para pegawainya untuk memberitahukan kematian anaknya. Ini pemimpin yang bagus. Jadi jikalau seorang pemimpin itu tidak mau mengerti kesulitan anak buah, tidak bisa mengerti dan membaca situasi daripada anak buahnya seperti apa, maka dia bukanlah pemimpin yang baik. Maka Daud langsung memulai, karena dia tahu anak buahnya ini takut menghadap dia. Nah, apa yang dilakukan seorang pemimpin yang baik ketika dia tahu anak buahnya takut terhadap dia? Kalau dimarah-marahin terus ya tambah repot. Daud ini datang kepada para bawahannya dan ngomong, tanya, sudah matikah anak itu?
Tanya baik-baik, Daud. Daud enggak teriak-teriak, tanya baik-baik, Daud, kepada para pegawainya yang sedang ketakutan. Bukan orang yang sedang ketakutan tambah ditakuti, tambah lari semua nanti. Jadi, jawaban jujur dari anak buahnya ngomong, sudah matikah? Sudah. Itu juga harus diteladani. Karena sekalipun jawaban jujur itu menyakitkan. Tapi memang ada kalanya kejujuran itu tidak menyenangkan semua pihak. Dalam hal ini, Daud pun kalau ditanya, kalau boleh milih, pasti milih anaknya hidup lah. Tetapi Daud harus menanggung keberdosaannya, bukan? Mereka menjawab apa adanya, pegawai-pegawainya maksudnya ya. Sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak berbelit-belit. Gak bulet. Oke, ayat 20. Move on. Lalu Daud bangun dari lantai, mandi berurap. Jadi rupanya 7 hari itu tidak mandi ya, bayangkan sendiri ya. Baunya kayak apa itu? Dia masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah, setelah itu pulang barusan mau makan. Nah, terus-menerus dalam kedugaan, itu tidak akan mengembalikan orang yang meninggalkan kita dan menjadikannya hidup kembali. Enggak ada gunanya. Daud langsung move on. Dia berinteraksi dengan Tuhan, masuk ke rumah Tuhan ya. Tadi kan ada catatannya dia masuk ke rumah Tuhan. Itu artinya dia berinteraksi dengan Tuhan. Daud tidak marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan gara-gara anaknya meninggal. Enggak. Karena kan ada orang tertentu yang misalkan ada kerabatnya atau sanak saudaranya atau anaknya bahkan meninggal, maka dia marah kepada Tuhan, gitu. Kemudian tidak mau mengikut Tuhan. Ini Daud enggak. Karena Daud tahu apa yang menjadi penyebab anaknya itu meninggal. Karena kesalahannya dia sendiri. Daud sadar akan kesalahannya. Jadi berdamai dengan diri sendiri, itu syaratnya adalah apa? Mau mengakui kesalahan diri sendiri. Daud mau kembali beraktivitas dengan normal. Buktinya Daud minta dihidangkan roti. Nah ini kan sudah kembali normal seperti semula. Nah, ayat 21, pegawai-pegawainya ngamati perilakunya Daud ini bingung. Bingungnya kenapa? Loh, anaknya waktu masih hidup, nangis. Tapi anaknya sudah mati, malah makan. Normal ya. Kebingungan daripada para pegawai Daud ini normal. Mengapa kok normal? Karena biasanya ketika seorang anak, itu ketika masih hidup, walaupun dia sedang sakit, orang tua memang sedih tapi bukan menjadi puncak kesedihan. Puncak kesedihan itu justru paling terjadi ketika anak ini meninggal. Itu justru saat-saat paling sedih. Puncak-puncaknya itu seperti itu. Tapi justru Daud itu paling sedih sebelum anaknya meninggal. Kebalik ini. Ini sungguh suatu yang paradoks. Mau tahu jawabannya Daud seperti apa? Daud bilang, selagi anak itu hidup, aku itu berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Yehova itu mengasihi aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tapi, bukan. Nyatanya sekarang sudah mati. Untuk apa aku bersedih? Untuk apa aku berpuasa? Aku tidak bisa mengembalikan, bukan? Anak itu mati ya mati. Jadi Daud memiliki pemikiran untuk bisa mengubah ketetapan Tuhan. Which is, itu tidak mungkin. Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan bahwa rencanamu Tuhan tidak ada yang gagal. Ya. Jadi ketetapan Tuhan tidak bisa diubah. Nah, dari ayat 24 kita belajar satu hal lagi. Daud itu langsung menghibur Batsheba. Pasti Batsheba istrinya juga sedih. Barusan punya anak 7 hari kemudian meninggal. Pasti sedih. Nah, cuma saat itu Batsheba sudah menjadi istri resmi Daud. Nah, Daud menghampiri perempuan itu dan lahirlah anak laki-laki yang bernama Salomo. Dan dikasih keterangan di ayat 24 ini, Yehova mengasihi anak ini. Fakta bahwa Daud memiliki anak lagi dengan Batsheba, itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan tidak menendam. Kalau misalkan Allah itu menendam atau tidak mau mengampuni, maka dia bisa saja berkata gini ya, pokoknya
apapun yang lahir dari rahim Batseba pasti meninggal. Itu sih namanya ngeceng ya. Ngeceng apa ya? Ya apa namanya? Pokoknya kamu ini tidak akan pernah bisa lepas dari hukuman. Kalau modelnya seperti itu Allah yang kita percaya itu Allah mendendam. Buktinya, walaupun Daud itu berdosa, Daud mau mengaku salah, yang terjadi apa? Bisa tuh punya anak lagi. Justru melalui tangan Salomo ini, bait Allah yang pertama, yang termegah, itu yang pernah dibangun oleh manusia. Saudara, renungan harian tentang bait Allah sudah pernah dibuat ya. Ada beberapa hari yang lalu ya. Minggu lalu kalau nggak salah itu ada renungan harian tentang bait Allah. Serta renungan bersama Hadi, bait Allah dari masa ke masa. Judul renungannya seperti itu. Ya. Kenapa kok dari Salomo ini paling besar? Nah, kalau Anda ingin tahu berapa nilai rupiah bait Allah yang dibangun Salomo, nah silakan lihat di renungan itu. Ya. Di tangan Salomo pula Israel itu mencapai masa-masa kejayaannya. Jadi memang benar-benar ini disayang Tuhan. Padahal lahir dari siapa tadi? Dari rahimnya Batseba. Itu ya. Nah, yang menarik ini hubungan Nabi Nathan dan Daud. Dengan peranan Nabi Nathan, dia menyuruh Daud maksudnya, menamakan anak itu Yedija oleh karena Yehova. Jadi arti namanya Yedija itu adalah dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau ini perhatikan baik-baik ya. Daud itu masih berinteraksi dengan Nabi Nathan. Ini menarik. Mengapa? Karena Nabi Nathan adalah nabi yang negur kesalahannya. Daud tidak mendendam terhadap Nabi Nathan. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi kedewasaan yang bagus dari seorang Raja Daud. Seorang raja yang mau dikoreksi, seorang pemimpin yang mau ditegur dan mau diubahkan, mau mengaku salah, mau diubahkan oleh Tuhan dan mau berdamai dengan dirinya sendiri. Saudara, ada berapa banyak pemimpin di dunia ini yang tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan? Saudara kira-kira mau nggak dikoreksi oleh firman Tuhan? Atau saudara sebagai pemimpin merasa terlalu sombong untuk dikoreksi dengan firman Tuhan? Saudara, setinggi apapun engkau, yang lebih tinggi daripadamu, itu adalah Tuhan sendiri. Jabatan, kekayaan, kekuasaan, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yang penting bagi Daud ya. Jadi korban korban persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah jiwa yang hancur di hadapan Tuhan. Mau dikoreksi, mau dibentuk. Karena ada lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Betul enggak? Kalau bejana di tangan penjunan, sang pembentuk periuk itu, dia akan membentuk sesuai dengan kehendaknya. Ketika melalui pembentukan itu, kalau bejana itu bisa bersuara, mungkin dia merasakan, wah aku enggak mau kayak gini, aku enggak mau kayak gitu. Tapi Tuhan maunya seperti itu. Tuhan maunya berjalan seperti itu. Engkau harus turut serta dengan dia. Maka, jadilah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan memiliki kerelaan hati untuk menerima didikan Tuhan. Oke, renungan kita pada hari ini sampai sini. Tuhan Yesus memberkati.